Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahma Astiamana dari program studi aktivitas dari Gedung A semester 4, NIRM 03.05.24.0334. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akademisi usaha dan bisnis mengenai nama akun dari jurnal umum. Di sini ada nama akun, di sini ada harta, hutang, ekuitas, pendapatan, HPP, dan beban. Sini kalau hartanya naik, berarti masuknya ke debit. Kalau hartanya turun, masuknya ke kredit. Sama aja ada hutang juga, kalau hutangnya turun, masuknya ke debit. Dan kalau hutangnya naik, masuknya ke kredit. Ini berlaku sampai ke beban. Nah, di sini nama akun ini, anaknya banyak ya, ini ya. Nama akunnya ada harta, harta lancar, kas piutang, dan lain-lain. Di sini juga ada hutang, ada beban, ada pendapatan, ada ekuitas juga. Di sini di jurnal umum, di sini di sebuah PT Maju Jaya. Nah, di jurnal umum itu ada tanggal, nama akun, nomor akun, debit, dan kredit. Tanggal akun ini wajib ya, karena dalam sebuah pencatatan itu kita harus tahu ini nyatet buat tanggal berapa sih, jangan sampai salah gitu. Kayak misal kita nyatet nggak tahu tanggalnya kan repot ya, nanti sama aja pencatatannya ya nggak berguna karena nggak tahu tanggalnya tanggal berapa. Nah, ini untuk nama akun. Kita buat di sini bisa banyak kayak gini. Ini itu bisa ya dengan cara misal ini di blok biasanya kita ke data, kita ke data validation ini allow-nya kita pakai list, source-nya kita hapus, kita pakai sama dengan ini ya nama akun, kita klik nih shift control sama yang anak panah ke bawah buat next page itu sampai akhir, lalu kita klik OK. Nah, udah jadi. Terus kenapa ini nomor akunnya udah otomatis? Ini juga bisa dicari kayak semisal ini kita pakai piutang. Nomor akunnya kita pakai sama dengan up ini ya dalam kurung kita pakai sel yang coba piutang, terus titik koma kita pakai nama akun buat ini table array-nya. Ini nama akunnya di blok sampai ke pengertian, lalu shift control next page sampai akhir, lalu titik koma call index number-nya karena ini kan kolom nomor akun ini kan kolom kedua ya. Jadi kita klik 2, lalu titik koma lagi, false. Nah, kurung tutup. Terus ini jangan lupa dikunci biar nggak kemana-mana. Ibu maaf ya kalau muka saya kedeketan soalnya matanya saya minus. Jadi nggak kelihatan. Enter. Nah, alhamdulillah jadi. Nah, coba ya ini kita tarik ke bawah. Biar rumusnya sampai bawah. Nah, ini kenapa ini error? Karena ini belum ada keterangan nama akunnya. Coba kita pakai perlengkapan. Nah, udah jadi. Coba lagi kita pakai tab persediaan barang. Nah, alhamdulillah jadi. Oke, kita hapus dulu ya. Ini menarik ke bawah. Set. Nah, kita masuk ke nomor 1. Ini pada tanggal 1 Januari 2017, Joko memulai usaha salon cantik menaruh uang tunai ke perusahaan sebesar 10 juta. Berarti ini kan dia mulai usaha, terus naruh uang ke perusahaan sendiri. Berarti ini maksudnya modal. Modalnya masuk 10 juta, asetnya masuk ya. Kas kan ini aset 10 juta. Berarti kalau ini masuk kas. Nah,
kasnya 10 juta karena masuk uang 10 juta. Terus ini modal. Modal ini kan masuknya ekuitas. Nah, ekuitas ini kalau ekuitasnya nambah, masuknya ke kredit. Jadi 10 juta masuk ke kredit. Lalu untuk nomor 2, Joko membeli peralatan salon, perlengkapan salon, dan peralatan seharga 1 juta. Perlengkapannya 250. Kita tulis dulu perlengkapan. Tidak bisa. Nah, hasil codingnya ini tadi 1 juta ya. Terus 150. Ini kenapa masuknya ke debit? Karena peralatan sama perlengkapan kan aset. Jadi kalau asetnya nambah, berarti masuknya ke debit. Terus, untuk membeli sebuah perlengkapan sama peralatan, ini kan memakai uang kas ya. Jadi kan uang kasnya kepake, jadinya turun, asetnya berkurang. Jadi, kasnya masuknya ke kredit. Jadi totalnya 1.250.000. Terus untuk 3 Januari. 3 Januari ini bayar sewa tempat salon 2 juta selama setahun secara tunai. Secara tunai berarti sewanya bayar di muka. Ini sewa dibayar, eh, sewa dibayar di muka. Ini kan apa namanya? Kalau buat sewa dibayar secara tunai berarti kan ini masuknya ke debit ya. Karena kan ini ya nambah aset gitu kan. Ini berapa tadi? 2 juta. 2 juta. Nah, buat bayar sewa kan pakai uang kas. Uang kasnya kan jadi berkurang. Jadi masuknya ke kredit. Terus buat 5 Januari ini kan pendapatan usaha 400.000 secara tunai. Berarti ini masuknya pendapatan sini pendapatan usaha. Pendapatan usaha kan sama aja kayak modal ya. Berarti masuknya ke kredit. Kan modal itu masuknya ekuitas. Berarti 400.000. Terus kasnya jadi nambah. Kalau kasnya nambah, asetnya nambah, berarti masuknya ke debit 400.000. Terus buat 6 Januari ini mendapat proyek foto keluarga upah coba 10 juta dibayar sebagian dulu sebesar 3 juta secara tunai. Berarti masuknya kan secara tunai. Ini kan suatu penghasilan ya. Berarti masuknya pendapatan mana ya? Pendapatan pendapatan yang diterima di muka ini sebesar 3 juta. Kebanyakan. Astagfirullah, salah. Pendapatan ini kan sama aja kayak modal ya, jadi masuknya ke kredit.
pendapatan yang diterima di muka 3 juta. Terus karena pendapatannya nambah, berarti kasnya nambah. Kalau kasnya nambah, asetnya nambah, berarti masuknya ke debit 3 juta. Terus tanggal 9 Januari pembayarannya akan dilakukan 29 Januari. Astagfirullah, ini pengerjaannya 9 Januari tapi dibayar akhir bulan. Astagfirullah. Ini kan berarti kasnya masuk ya 1.200.000. Kalau kasnya masuk, kasnya nambah, berarti kan masuknya ke debit. Terus ini piutang, karena ini kan dia tapi dibayarnya malah akhiran. Ya kan, ini masuknya piutang. Ini tanggal ini berarti kan masuknya piutang. Kalau piutang kan sama aja, nanti kita kan dapat ini ya, dapat bayaran, dapat modal, jadi masuknya ke kredit karena kan ini lawan dari utang ya. 1.200 utang. Terus buat 16 Januari Joko membeli perlengkapan salon, namun memberi waktu pembayaran hingga bulan depan. Berarti ini termasuknya ke utang dagang. Ini kan utang dagang sebanyak 1.500.000. Utang ini kan kewajiban ya. Kewajiban berarti masuknya kredit. Kok 12 juta? Berapa tadi? 1.500.000. Maaf ya Bu, 1.500.000. Nah, perlengkapan berarti kan ini perlengkapannya nambah. Kalau perlengkapannya nambah, berarti asetnya nambah, masuknya ke debit 1.500.000. Nah, muka saya nggak bisa dikondisikan. Perlengkapannya 1.500.000. Terus tanggal 20 Januari ini membayar biaya telepon dan listrik sebesar 900 secara tunai. Ini berarti kan kalau biaya telepon dan listrik masuknya biaya utilitas. Kita cari biaya. Kita cari beban utilitas. Nah, untuk beban ini kan beda ya. Beban kalau bebannya naik, masuknya ke kredit. Kalau bebannya turun, masuknya ke bebannya naik, masuknya debit. Bebannya turun, masuknya ke kredit. Jadi, beban utilitas tadi 900.000 kita masukkan ke debit 900.000. Terus kan bayar beban memakai uang kas. Nah, uang kasnya kepakai. Jadi kan minus, masuknya ke kredit 900.000. Terus 22 Januari membeli perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 2 juta secara tunai. Jadi ini perlengkapan perlengkapannya tadi 150. Perlengkapannya kan nambah.
Itu kan termasuk aset. Jadi masuknya ke debit. Terus peralatannya tadi 2 juta. 2 juta juga masuk ke debit. Karena peralatan sama perlengkapan itu aset. Nah, untuk membeli perlengkapan dan peralatan ini kan memakai uang kas. Nah, uang kasnya jadinya berkurang. Kalau uang kasnya kurang, masuknya ke kredit, jadi ini totalnya 2.150.000 ribu. Terus 23 Januari mengambil uang oh kan, mana sih? 23 Januari Joko mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000. Nah, untuk kepentingan pribadi ini memakai masuknya prive ya, pengambilan modal dari perusahaan oleh pemilik. Jadi ini masuknya pref sebanyak 150. Nah, karena ngambil uang ini kan jadi uang kasnya kan berkurang ya. Uang kasnya kurang, jadi kan masuknya ke kredit karena asetnya turun sebesar 150.000. Lalu Joko pendapatan usaha jasa salon sebesar 800 secara tunai. Berarti ini kasnya naik, kasnya masuk debit 800.000, kasnya masuk debit 800.000, terus pendapatan usaha. Jadi pendapatan usaha kan, astagfirullah, mau cari pendapatan. Nah, ini masuk pendapatan usaha kan masuknya ekuitas. Jadi kalau ekuitasnya nambah, masuknya ke kredit. Jadi kan mengurangi aset ya. Terus buat tanggal 28 Januari, ini Joko membayar utangnya yang terjadi pada tanggal 16 Januari sebesar 150 1.500.000. Berarti kan ini hutang dagang ya. Ini hutang dagangnya nambah, jadi masuknya ke debit. Nah, bayar hutang kan memakai uang kas. Jadi kalau kasnya berkurang, masuknya ke kredit. Terus untuk 29 Januari menerima pembayaran dari Ibu Rita atas transaksi 9 Januari sebesar 1.200.000. Berarti ini piutangnya terbayar ya, tadi yang udah kerjanya awal bulan tapi dibayarnya akhir bulan ini udah ditepatin. Alhamdulillah ini dibayar, ini kasnya kan jadinya turun ya. Berarti tadi berapa totalnya Burita menerima 1.200.000.
Ya. Nah, kita Sepirullah ketukar. Maaf Bu, kan ini kasnya nambah ya maksudnya. Karena kan dapat bayaran, jadi 1.200.000. Maksudnya ke debit, karena asetnya nambah, ini piutangnya jadi berkurang, maksudnya kredit. Terus untuk 29 Januari ini yang pertama menerima pembayaran Gurita. Benar nggak sih kok 29 Januari lagi? Oh ini, Januari 29 dibayarkan gaji pegawai sebesar 300.000 secara tunai. Berarti beban gaji. Beban gaji ini kan beban sama aja kewajiban. Berarti masuknya, beban ini kan masuknya ke debit 300.000. Nah, untuk membayar beban ini kan pakai uang kas. Nah, uang kasnya jadi turun, jadi asetnya berkurang, masuknya ke kredit. Terus yang terakhir, mendapat pembayaran dari proyek tanggal 6 Januari sebesar 7 juta. Wow, berarti ini masuknya kasnya ini kan nambah ya. Jadi masuknya ke debit 7 juta. Terus mendapat pembayaran dari proyek. Berarti kan ini masuknya piutang ya. Jadi piutangnya berkurang. Jadi masuknya ke kredit 7 juta. Nah, kita ini ini tadi piutang. Oke, kita coba jumlahin dulu kanan kiri ini balance atau enggak. Ini sum dari atasnya sampai dengan 33 juta. Alhamdulillah balance. Jadi antara debit sama kredit itu harus balance. Dengan debit jumlahnya 33.350, kreditnya 33.350. Jadi ini pengerjaan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Uh, Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.